Saya Podcast Indonesia, podcast Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, kanal psikologi untuk bangsa. Oke, halo, selamat datang kembali di Side Podcast Indonesia, channel podcast Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Di episode kali ini, saya Fahira Nurul Inaya ditemani dengan narasumber luar biasa kita pada hari ini ya, Ibu Dr. Ade Iva Murti MSI. Halo Ibu. Halo. Ibu boleh mungkin Bu nyapa teman-teman pendengar podcast Side Podcast Indonesia ini ke kamera, terus mungkin boleh sekalian cerita memperkenalkan diri Ibu, terus juga mungkin boleh cerita sedikit mengenai kesibukan Ibu belakangan ini selain mengajar mungkin. Oke, halo pemirsa ya, Pendengar Side podcast Podcast Indonesia. Saya Ade Iva Murti. Terima kasih sudah mengundang saya. Jadi saya dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Kalau mau ditambah kenalan agak panjang-panjang dikit ya, paling cuma mengenalkan saya Dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila 2015-2019. Saat ini kayak waktunya banyak sekali tersita untuk penelitian dan menulis buku. Tentu saja selain mengajar di kelasnya Ibu Kasema ya. Ya, lebih banyak penelitian, menulis buku, dan menjadi narasumber itu nggak habis-habisnya. Demikianlah kira-kira. Banyak ya Bu rangkaian webinar untuk narasumber Ibu. Sudah. Betul banget. Gimana? Oke. Mungkin sebelum kita lanjut ke nanya-nanya, saya mau menjelaskan dulu sedikit mengenai episode kali ini tuh kita akan membahas mengenai challenges of career development for early adulthood yang menarik banget ini topiknya, yang sangat relate kayaknya ya Bu untuk teman-teman saya dan seusia saya juga. Betul. Gitu. Tapi episode kali ini juga sekaligus menjadi salah satu rangkaian dari perayaan ulang tahun fakultas kita nih Bu, ya Bu ya. Yang ke-15 di tanggal 7 Juni nanti di betul. 2021 gitu. Mungkin langsung aja ya Bu ya. Okay. Boleh. Jadi gini Bu, kemarin itu saya beberapa kali saya ngupload Instastory gitu, menanyakan kira-kira teman-teman nih ada nggak sih Bu keresahan mengenai pengembangan karir gitu. Terus di diri saya, di teman-teman sekitar, di circle, ternyata ada keresahan-keresahan yang teman-teman tuh rasain gitu, teman-teman sekitar yang ternyata entah mereka itu takut karirnya tidak tahu mau kemana, tidak tahu harus melakukan apa, atau juga takut tidak sehebat orang tuanya, atau mungkin bingung harus kemana sih ini arahnya. Itu gimana sih Bu? Kenapa sih kira-kira itu bisa terjadi gitu Bu? Oke. Terima kasih. Saya akan mulai dengan gini dulu nih. Salah satu kekhawatiran yang paling banyak ya, manusia itu kan banyak kekhawatirannya, apalagi kita belajar psikologi, kita belajar banyak tentang anxiety gitu. Nah, kalau kita bicara anxiety, salah satu anxiety yang banyak dirasakan. Nah, kalau kita menuju langsung pada early adulthood years, individuals gitu, salah satu anxiety yang sangat penting untuk diperhatikan adalah yang disebut dengan future anxiety. Kecemasan, kekhawatiran terhadap masa depan. Itu bahkan oleh para ahli psikologi disamakan dengan death anxiety, sama dengan kecemasan kita akan kematian. Nah, kalau disebut sebagai future anxiety bagi Fahira dan teman-temannya, itu antara lain ada beberapa tapi yang paling kencang gitu adalah kecemasan terhadap karir. Ya kan? Iya banget Bu. Karir gue apa? Gue mau jadi apa? Betul tadi. Bener. Emang gue bisa nggak sih at least gue nyamain orang tua gue deh gitu, ya nggak usah hebat-hebat amat gitu, tapi nyamain lah paling tidak itu. Kemudian yang kedua, apakah gue akan bisa punya karir impian? Semua orang punya karir impian gitu kan ya. Ketiga, apakah karir gue tuh nanti sesuai nggak sih sama sekolah gue sekarang gitu Fahira gitu ya. Nah, future anxiety ini normal ya, normal dalam artian we can have it gitu, boleh kok, kamu boleh punya itu. Malah kalau kamu nggak punya itu artinya kamu nggak mikir, artinya kamu nggak peduli sama masa depan kamu. Nah, jadi kalau seandainya ini teman-teman kamu terus
suka bilang sambil ketawa-ketawa mungkin karena ya saya juga belajar dari anak-anak saya yang anak saya kan satu early adulthood juga, jadi saya juga kadang-kadang suka ngeliat ini kenapa begini ya dia sama teman-temannya gitu, kayak udah deh gitu kan gitu, udah deh nanti aja. Mereka mengatakan itu because they feel anxiety gitu loh. Jadi sebenarnya kalian seperti itu kan karena kalian gimana ya masa depan gue gitu. Nah itu satu step gitu yang saya harus jelaskan. Nah kemudian bagaimana kalau udah punya anxiety-nya, terus what should we do gitu. Sebelum kita ke arah sana, yuk kita bicarakan dulu sebenarnya yang kalian khawatirkan itu, yang kalian pikirkan itu, it is called in psychology dengan karir. Gitu. Okay. Jadi kira-kira kalau Fahira paham nggak karir, bedanya karir sama pekerjaan? Oke, iya paham. Iya kan, bedanya karir sama pekerjaan gitu. Nah, nanti ada lagi yang disebut dengan profesi. Iya. Gitu. Nanti kalau udah lebih tua lagi ada yang namanya jabatan. Gitu ya. If you call it career, itu artinya kata dasarnya karir aja itu adalah kereta kuda sebenarnya. Okay. Chariot tuh kereta kuda. Chariot kemudian jadi karir. Jadi artinya yang disebut dengan karir itu para pemirsa, para pendengar sekalian adalah sebuah perkembangan terus-menerus gitu ya. Sebuah perkembangan terus-menerus dari dunia pekerjaan dan bisnis seseorang. Kalau kita lihat begitu, artinya karir itu ada path-nya, ada jalannya dan ada progresnya. Harus progres, maju. Step by step gitu ya. Nah, ini sangat penting sebenarnya dipahami oleh para anak-anakku yang early adulthood gitu. Ini kan early adulthood tuh 18 sampai 30 itu terutama yang emerging gitu. Itu biasanya lagi idealisnya gitu kan ya. Lagi semangatnya, semangat kerja, semangat cari calon pasangan hidup gitu ya. Kemudian juga semangat membedakan diri dari orang tuanya. Jadi biasanya kalau kasus-kasus yang saya temui misalnya, gue pokoknya orang tuanya bisnis, gue nggak mau mirip sama orang tua gue mau jalan sendiri dulu gitu. Jarang gitu yang early adulthood akan bilang ya gue mau ikut orang tua gue gitu, nggak gitu. Biasanya kalau bisa gue beda gitu, gitulah ciri-cirinya ya. Nah oleh karena itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan gimana sih ya Bu gitu kan, kamu tadi pertanyaan gimana sih Bu, wajar nggak sih Bu, pertama saya jawab wajar gitu ya. Kemudian yang harus kalian pikirkan dari sekarang sebenarnya ada di satu titik nanti kalian harus mengambil yang disebut dengan career decision. Keputusan karir. Your career decision ini akan menentukan the whole path of your career gitu loh. Jadi keseluruhan karir kalian itu memang akan ditentukan dari keputusan-keputusan yang kalian ambil saat-saat usianya Fahira dan teman-temannya saat ini between 18 sampai 30 gitu loh. Nah kira-kira kurang lebih gitu ada lagi. Nah kira-kira untuk career decision ini gimana sih Bu, kita bisa nentuin kalau ini tuh karir yang tepat gitu buat saya tuh, itu tepat, itu gimana sih Bu? Cara menentukannya. Betul sekali. Jadi memang ada sebenarnya beberapa hal yang harus dipikirkan gitu loh ya. Jadi maksudnya career decision itu bukan sesuatu yang udah banget lah diambil gitu. Yang penting ada lagi yang pakai kata yang penting lo udah sekolah di tempat yang baik gitu. Untuk otomatis pasti career decisionnya akan mudah, enggak juga ya. Ada beberapa yang harus kalian ingat ketika mengambil keputusan karir gitu. Yang sangat berpengaruh itu pertama disebut dengan pengalaman ya. Pengalaman dari, biasanya kan kamu ngambil keputusan karir misalnya kamu kira-kira selesai umur 22 lah. 22. Pengalaman kamu bersekolah tuh udah 12 tambah 4 tahun 16 tahun gitu. Nah, pengalaman menempuh pendidikan 16 tahun itu sangat menentukan keputusan karir yang kamu ambil. Nih sekarang kebalikan dikit tuh. Coba saya dengerin deh pengalamannya Fahira. Paling tidak lagi menempuh kuliah di sini aja deh gitu paling tidak. Apa yang kira-kira menurut kamu pengalaman yang yang menentukan?
pagi teman-teman sekalian, sahabat Pancasila. Saya Dr. Silverius Yesuarso, biasa dipanggil Sony Suharso. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, yang satu-satunya universitas swasta yang memiliki 6 rumah ibadah yang lengkap sebagai wujud daripada nilai-nilai kepancasilaan itu betul-betul membumi di negeri ini, khususnya di kampus Universitas Pancasila. Kita ada Masjid At-Taqwa yang besar sekali, yang bagus, indah, dan saya pikir ini salah satu masjid yang terbaik dan terindah di salah satu kampus di universitas di Indonesia. Sebagai bangsa dengan jumlah umat muslim yang terbesar, tentu di Pancasila juga harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam keberagamaan sebagai umat muslim, yaitu Islam sebagai rahmatan lil alamin. Inilah wujud daripada komitmen pimpinan Universitas Pancasila untuk mewujudkan nilai-nilai rahmatan lil alamin itu betul-betul membumi di bumi pertiwi, khususnya di kampus Universitas Pancasila. Kita punya salah satu yang lainnya rumah ibadah, yaitu rumah ibadah gereja Protestan. Kita memaklumi bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, dan kita Universitas Pancasila tentunya juga ingin mencerminkan itu dalam nilai-nilai yang langsung konkret, tidak hanya berretorika, berwacana, tetapi membangun rumah ibadah yang resmi sah disahkan oleh negara kita, yaitu salah satunya gereja Protestan. Ini cikal bakalnya gereja Protestan yang akan kita selesaikan. Kemudian di sebelahnya ada gereja juga, walaupun sama-sama gereja, tetapi gereja Protestan, di sini ada gereja Katolik. Apa perbedaannya? Nah, gereja Katolik biasanya di atas itu nanti ada lonceng, kemudian ada burung, ada ayam, gambar ayam yang mengingatkan pada saat Santo Petrus, salah satu rasul, salah satu murid Yesus yang mengingkari dia. Pada saat dia ditanya, apakah kamu muridnya? Dia mengatakan bukan. Nah, disinilah kira-kira nanti akan diingatkan sebagai salah satu bentuk gereja, yaitu gereja Katolik yang berbeda sedikit dengan gereja Protestan. Nah, selanjutnya, sahabat Pancasila, ini rumah ibadah yang ketiga, yang keempat, yaitu adalah vihara, yaitu rumah ibadah untuk umat Buddha, yang mana Indonesia sekali lagi telah pemerintah atau negara mengizinkan paling tidak secara konstitusi, salah satu adalah rumah ibadah agama Buddha. Ini cukup megah juga. Kemudian di sebelahnya kita Universitas Pancasila sedang membangun salah satu rumah ibadah yang juga menjadi ikon terutama di Pulau Bali, yaitu pura. Ini puranya, kita lihat di sini ada tadi ada vihara, di sini pura. Di sini pura adalah rumah ibadah untuk saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Nah, di sebelahnya ini adalah rumah ibadah Konghucu atau disebut dengan kelenteng. Nah, di sini sedang dibangun, masing-masing berarti ada 6 rumah ibadah yang mana mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu hidup sungguh di Universitas Pancasila. Jadi, kalau ingin kuliah, kalau ingin mendapatkan ilmu yang pinter sekaligus nilai-nilai Pancasila juga hidup sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai dasar negara, maka kuliahlah di Universitas Pancasila, khususnya Fakultas Psikologi, karena di dalam Fakultas Psikologi di situ ada Pancasila. Get the spirit of Pancasila in psychology. Daftar sekarang ya, jangan lupa. Dadah. Coba cerita sedikit deh. Pengalaman yang menentukan, Bu. Aduh, Ya, apa ya? Kira-kira bukan pengalaman yang menentukan lah, paling nggak pengalaman yang menurut kamu itu berpengaruh terhadap kamu gitu. Ya. Mungkin ini sih, Bu, di organisasi. Oke, gimana? Di organisasi pada akhirnya jadi ada beberapa hal yang
kayaknya saya cocok untuk bekerja di bidang ini, bekerja di bidang yang hal-hal yang gak saya sukain itu saya temuinnya di organisasi gitu. Saya bisa melakukan ini, saya nggak bisa melakukan itu ada di organisasi, saya kurang di sini, saya kurang di situ. Itu yang akhirnya saya temukan yang kayaknya kalau nanti saya berkarir di bidang ini, saya malah jadi tersiksa sendiri gitu, atau oh ini saya senang banget ngelakuin ini kayak gitu Bu. Paling dari organisasi sih Bu. Exactly, itu penting banget. Nah ini yang sebenarnya teman-teman kamu tuh harus dengar tuh ini gitu. Seperti ini pengalamannya Fahira gitu, bahwa kalau saya ada pengalaman seperti ini Bu gitu. Ya betul banget. Jadi pengalaman kamu misalnya di organisasi, kemudian juga menjalani berbagai mata kuliah itu, kok gue nggak cocok ya sama ini, kok gue cocok ya sama ini, gitu-gitu loh. Iya, Yang mata kuliah juga sih Bu. Mata kuliah gitu. Nah itu memang disebutkan oleh banyak ahli, academic experience kamu itu akan sangat membantu gitu. Jadi sebenarnya yang perlu dilakukan ya kamu terbuka sama diri sendiri gitu ya, gitu para pendengar, terbuka pada diri sendiri bahwa ada hal-hal yang memang kamu suka dan tidak kamu suka. Ada hal-hal yang sesuai minat kamu, ada hal-hal yang sesuai dengan kamu tertarik dan sebagainya. Jadi nggak perlu, at least sama diri sendiri nggak perlu bohong, gitu ya. Itu satu. Pengalaman. Yang kedua katanya adalah selain pengalaman adalah ini ada titik-titik penting gitu di dalam sebelum kamu ngambil decision itu. Ada titik-titik penting yang sangat mempengaruhi, gitu ya. Ada peristiwa-peristiwa penting mungkin yang sangat mempengaruhi. Kalau tadi kan keseluruhan kayaknya gue gimana ya pengalaman gue gitu. Yang kayak seperti tadi Fahira bilang, di organisasi Bu saya merasakan diberi masukan, mendapatkan kritik, harus menjalankan organisasi dalam situasi pandemi dan sebagainya. Nah mungkin ada titik-titik tuh, ada peristiwa-peristiwa yang saya nggak tahu peristiwa apa gitu, yang pasti everybody itu punya peristiwa yang beda-beda gitu. Nah mungkin Fahira bisa cerita nggak ada peristiwa-peristiwa yang menurut kamu itu mempengaruhi banget. Kalau saya misalnya ya, kalau saya waktu saya harus career decision yang S1 misalnya adalah saya menemukan bahwa saya itu ternyata kuno ya gitu. Jadi ada satu peristiwa gitu, diskusi segala macam yang membuat saya agak ternyata saya kuno, karena saya tidak memikirkan untuk saya berkarir dulu, saya malah memikirkan misalnya untuk berumah tangga dulu gitu. Nah mungkin ada seperti itu, termasuk misalnya kamu bertemu dengan orang yang membuat kamu jatuh cinta, dia juga jatuh cinta sama kamu gitu, terus you feel like you cannot go on with your life without him gitu misalnya. Ini bukan sok mesra-mesra romantis tapi ya kenyataannya itu ya kayak gini gitu. Misalnya itu menjadi pengaruh itu. Titik-titik itu ya. Atau misalnya ada orang bilang orang tua saya meninggal. Ya ini kan sesuatu yang harus dihadapi gitu. Jadi saya nggak bisa mungkin nerusin S2 Bu. Saya harus memutuskan untuk kerja langsung, whatever kerjanya. Itu tuh titik-titik itu, macam-macam lah. Coba menurut Fahira ada nggak Fahira yang kayak gitu? Saya ada sih Bu, mungkin lebih ke banyak insight ngobrol sama teman-teman apa sih ya pada akhirnya career decisionnya setelah kuliah kan mau S2 apa mau kerja nih gitu. Yang paling terdekat biasanya itu sih Bu, cuman setelah kayak dipikirin wah di rumah nih tanggungan banyak gitu, terus udah jelas juga kayak kalau kuliah juga bingung nih. Maksudnya nggak pengen banget kuliahnya nanti dibiayain orang tua, pengennya yaudah pengen biayain sendiri. Jadi dari ngobrol-ngobrol, dari sekarang juga mulai nyari, misalnya nanya-nanya sama kakak-kakak tingkat gitu. Ya udah pengennya mungkin mulai berkarir, milih kerja setelah lulus gitu. Cuman ya itu sih. Ya, karir yang seperti apa? Karir seperti apa yang masih yang mana ya gitu. Nah, karena banyak banget kan Bu pilihannya. Jadi ini yang ketiga. Yang ketiga itu disebut self awareness ya. Jadi kesadaran diri. Kesadaran diri itu tentang apa? Tentang kekuatan kamu, kelemahan kamu, dan nilai-nilai yang kamu punyai. Nah, kita nanti nih kalau udah bicara nilai itu it's gonna be different. Kenapa? Karena semua orang tumbuh dalam lingkungan yang beda. Semua orang tumbuh dalam situasi sosial budaya yang beda, yang itu mempengaruhi gitu. Nah itu juga misalnya kalau tadi Fahira udah bilang saya sering ngomong bertukar pikiran, itu udah benar banget, bagus gitu. Nah ini ditambah ini, you have to do apa ya istilahnya personal SWOT. Kamu cek
kekuatan kamu di mana gitu kan. Misalnya ada orang, saya kekuatannya bahasa Inggris, saya tuh jago banget bahasa Inggris, pokoknya jago banget, tapi saya nggak suka menganalisis. Ya coba kalau udah, saya tuh nggak yang kayak gitu. Kalau saya tuh orangnya ada masalah diselesaikan, ada masalah diselesaikan. Oke. Jadi orang seperti itu mungkin lebih cocok Kemana gitu? jadi psikolog profesional kali ya gitu, karena orientasi dari para psikolog adalah menyelesaikan persoalan klien misalnya. Boleh gitu. Tapi ada orang yang memang, wah saya tuh senangnya baca teori, saya senangnya membangun pemikiran, mencari masalah. Riset gitu. Ya beda lagi gitu ya. Jadi artinya bikin pemetaan kesadaran diri kamu. Itu juga menjadi sangat penting. Artinya ketika kamu mengambil career decision, itu kan career decision itu termasuk kapan mau mulainya, kapan mau mulai karir itu, kemudian kamu bersedia menjalani karir yang seperti apa gitu ya, dan kemudian bagaimana dengan faktor-faktor lain. Misalnya kita ini kan manusia yang punya kewajiban sosial dan budaya, membentuk rumah tangga, membentuk keluarga, gitu kan, membantu orang tua dan hidup dalam masyarakat sebagai individu sosial. Nah, jadi semua itu diramu gitu, dipikirkan, dipetakan untuk mendapatkan career decision yang terbaik menurut kamu dalam konteks your early adulthood years. Itu menurut pandangan saya. Oke, jadi career decisions itu ada 3 poin lah ya Bu yang bisa kita jadi patokan lah. Yang pertama sih pengalaman tadi, terus titik-titik yang dalam kehidupan tuh yang akhirnya kayaknya ini gitu ya Bu ya. Gitu. Kalau disebut aha moment bisa nggak sih Bu si titik-titiknya? Gitu loh. Artinya aha ini juga termasuk yang trauma-trauma juga kan, misalnya seperti itu gitu. Bisa yang baik, bisa yang buruk gitu ya Bu. Dan yang terakhir sih self awareness-nya. Gitu kira-kira seperti itu. Jadi nggak mudah sih, nggak mudah, tapi you have to do it. Misalnya sekarang kamu tuh kira-kira semester depan udah skripsi, itu udah harus mulai untuk dipikirkan gitu. Karena career decision itu yang kamu ambil sekarang itu akan sangat berpengaruh terhadap hidup kamu beberapa tahun yang akan datang gitu. At least 10 tahun ke depan itu akan sangat dipengaruhi oleh keputusan kamu sekarang. Tentu kamu tidak mau ambil keputusan yang kemudian membuat kamu menyesal gitu ya, karena keputusan itu benar-benar harus atas berdasarkan berbagai pertimbangan, dan nanti ketika kamu sudah mengambilnya, istilahnya kalau saya bilang, kamu bertanggung jawab atas semua resiko dan konsekuensinya gitu loh. Apalagi jadi selain nanya-nanya ke teman-teman, saya juga sempat nanya ke alumni FSUP nih Bu, apa sih gitu kemarin setelah lulus tantangannya, kesulitan yang ditemukan tuh apa, apalagi masa COVID gini kan Bu. Ternyata dari awal lowongan yang sesuai lowongan karir yang sesuai sama apa yang dijalani itu memang sudah kecil sedikit gitu. Ditambah sekarang COVID semakin sulit, semakin sempit banget gitu kesempatannya. Itu menurut pandangan Ibu gimana sih Bu? Mungkin apa yang bisa dihadapi atau cara-cara gimana sih kita nanti pas mau lulus nih terus bisa itu tadi bisa career decision, bisa career decision dengan baik gitu ya. Oke. Bagus pertanyaannya. Jadi memang itu wajar ya. Itu bagian dari future anxiety tadi yang kita bicarakan. Nah, kalau saya ingin mengingatkan dulu pertama gini. Tapi sebenarnya dulu saya selalu mengingatkan mahasiswa saya adalah bahwa dunia karir dunia pekerjaan nanti yang akan kamu jalani itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan industri. Ya, perkembangan industri dan perekonomian. Nah, oleh karena itu apa sih yang mesti diambil nih langkah? Kalau saya bilangnya kenali dulu dunia industri dan perekonomian itu. Dunia industri dan perekonomian itu punya dinamika yang beda dengan di kampus ini. Nilai-nilainya beda, norma-normanya beda ya, cara bekerjanya, dinamikanya itu beda juga gitu. Bukan sesuatu, jadi gini, kalau orang suka menyalahkan, abis sih kalau pendidikan itu perguruan tinggi nggak pernah
memikirkan cocok atau enggak dengan dunia industri. Lah memang lembaga pendidikan itu bukan tujuannya menghasilkan buruh yang kemudian bruk dimasukkan ke dalam dunia industri, tetapi kalian sebagai mahasiswa gitu memang dididik dalam satu institusi yang menyiapkan kalian untuk ready to be trained gitu loh. Trainable, bisa dilatih, bisa berpikir dengan cepat, berpikir sistematis berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah. Nah, itu memang tugasnya dari lembaga pendidikan. Jadi, pendengar, kalau seandainya ditanya ini terus gimana ya? Kita harus seperti apa? Itu tadi pertama, kenali dulu dunia industri. Kalian mau masuk di mananya? Sebenarnya kadang-kadang bukannya tidak ada lowongan itu, tapi kadang-kadang ini cara berpikirnya udah apa tuh ya? Udah kayak pakai kacamata kuda, nggak mau lihat yang lain-lain lagi dan sebagainya. Mungkin gitu ya? karena tadi yang Ibu sempat bahas yang mengenai kita di usia yang cukup idealis itu ya Bu ya. Betul. Nyambung ke situ ya Bu ya. Nyambung banget. Jadi udah ada kayak gue maunya apa? Gue maunya. Kalau udah gue maunya ini kan padahal ya ini harus disampaikan. Jadi yang pertama tadi itu kenal dulu dunia perindustrian itu seperti apa gitu ya. Karena ketika Anda mengenal itu, Anda nanti juga akan bisa menanyakan, betul nggak dibutuhkan pendidikan tambahan untuk masuk ke dunia itu? Gitu. Betul nggak sih gitu? Jadi jangan menganggap bahwa wah gue belum S2 nih jadi gue S2. Kalau saya akan bertanya lagi, kamu mau jadi dosen atau mau jadi apa? Enggak sih Bu, saya cuma mau kerja aja, tapi kayaknya kalau kerja di perusahaan kalau nggak S2 nggak dihargai, kata siapa? Nah ini artinya nggak kenal dunia itu ya gitu ya. Jadi kenal dulu butuhnya apa, what kind of competence yang dibutuhkan oleh si dunia industri yang mau kamu masuki. Dunia industri sendiri kan luas. Kamu mau masuk industri hiburan gitu ya, maksudnya misalnya pengen bekerja jadi artis atau pengen bekerja di dunia entertainment atau apa nih gitu. Atau Anda benar-benar ingin masuk di dunia industri manufaktur, akan beda lagi gitu. Jadi betul-betul menyiapkan diri untuk tahu itu. Nah, yang kedua adalah your first time job itu bukan menentukan bahwa kalian akan melakukan itu seumur hidup. Nah, ini yang kadang-kadang banyak yang nggak paham. Pokoknya saya nggak mau Bu, soalnya kalau kerjaan saya nggak mau, saya cuma disuruh ini aja pekerjaan administrasi. Your first time job itu sebenarnya fungsinya adalah untuk kamu belajar dunia industri. Kamu belajar tapi kamu dibayar. Ngerti gak? Iya, paham. Ya kan? Kalau kamu sekolah lagi kan kamu bayar. Nah ini enggak, kamu dibayar kan? Kamu belajar tapi kamu dibayar. Itu yang pernah saya sampaikan kepada salah satu alumni kalian gitu. Keluhannya adalah, Bu capek banget, mesti belajar hal-hal baru, nggak banyak. Saya bilang kamu beruntung. Kalau orang lain dia harus masuk sekolah pasca sarjana nano dan dia bayar puluhan juta per semester. Kamu nggak belajar, nggak keluar ₹1 pun, tapi kamu malah dibayar, dikasih fasilitas. Iya ya Bu, belajar hal-hal sederhana, misalnya di sini di mana-mana kan kita fakultas psikologi nggak ngajar misalnya bikin payroll. Iya, nggak ada. Padahal ketika kamu masuk jadi staf HRD di satu perusahaan, salah satu yang diminta dari kamu adalah tolong Fahira bikin payroll ya, gitu. Ini gimana lagi bikin payrollnya, nggak pernah belajar gitu. Belajar, curi ilmu dari orang-orang yang lebih tua, yang udah lebih ahli. Macam-macam. Misalnya juga kalau di sini kan belajar memakai alat ukur, interpretasi dan sebagainya. Tapi di sana ternyata buat mereka kantor misalnya nggak butuh itu. Yang mereka butuhkan itu adalah keterampilan kamu wawancara untuk mampu dengan cepat melihat ini calon ini kira-kira tukang tipu atau bagus atau gimana. Nah, kita kan nggak belajar, bukan karena kita nggak ada di kurikulum lah, memang itu nggak harus jadi kompetensi kita gitu. Nah, belajar di dunia itu. Jadi first time job para pendengar,
tolong dipahami itu sebagai proses belajar. 2-3 tahun pertama itu adalah proses Anda belajar. Betul-betul tahu. Nah kemudian bisa juga bertanya pada akhirnya di situ, kayaknya gue gak cocok deh di HRD gitu. Atau bahkan mungkin cocok banget. Saya punya kenalan yang sampai sekarang juga tetap S1 tapi jadi ahli Human Resources and Development dan sekarang sudah menjadi direktur HRD di sebuah holding company sangat besar, persis seperti yang saya katakan ini. Jadi kayak kamu waktu itu masih kecil, dia masuk dari bawah, belajar cuma bikin payroll terus belajar bikin absen terus gitu aja sampai sekarang sudah menjadi direktur HRD dari satu holding company besar, saya nggak bisa sebut namanya. Hebat banget. Hebat luar biasa dan masih S1 dan gak pernah sekolah nambah lagi, tapi persis seperti saya bilang, setiap kali dia di perusahaan dia belajar betul, dia curi ilmu dari sini, dia curi ilmu dari situ, dia jago banget. Fakultas Psikologi Universitas Pancasila berdiri pada tahun 2006 untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan profesi psikolog berstandar internasional. Sejak 2012, Fakultas Psikologi Universitas Pancasila mempelopori kurikulum psikologi bisnis sebagai salah satu pilar keilmuan. Selain itu, komitmen fakultas juga terbuka pada 4 pilar keilmuan lainnya, yaitu psikologi perkembangan dan klinis, psikologi sosial dan budaya, psikologi pendidikan dan sekolah, dan juga psikometrika dan pengukuran psikologi. Fakultas Psikologi Universitas Pancasila memiliki kurang lebih 500 mahasiswa yang belajar untuk memahami beragam pengetahuan yang dalam mengenai proses bisnis sebuah organisasi. Proses belajar dan mengajar yang kondusif juga ditunjang oleh ruangan kelas yang dilengkapi dengan alat pendukung metode pembelajaran modern, laboratorium, serta perpustakaan. Perpustakaan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila dilengkapi dengan lebih dari 1.000 judul bahan pustaka dan ditunjang dengan fasilitas lainnya. Sebagian besar dari koleksi buku adalah koleksi disiplin ilmu psikologi, dilengkapi dengan koleksi disiplin ilmu lainnya. Sebagai salah satu upaya pengembangan soft skill, mahasiswa dihimbau untuk tergabung dalam kegiatan kemahasiswaan. Di antaranya adalah Senat Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, Nautika Es Cerita, Kami Untuk Indonesia, dan juga futsal. Memiliki standar yang tinggi dalam merekrut dan menjaga kualitas pengajaran dari para dosen yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Para pengajar memiliki pendidikan minimal S2 dan telah melalui proses pemilihan yang selektif. Kerjasama fakultas dengan University of Malaya di Malaysia, University of Westminster di Inggris, dan Pan-European University di Slovakia memungkinkan kami untuk tetap berdedikasi menjadi salah satu perguruan tinggi terbaik dengan standar internasional. Jadi sebenarnya your first time job itu tadi, it doesn't mean akan jadi bisa saja misalnya Fahira setelah 2-3 tahun kayaknya gue gak cocok, tapi gue udah paham nih, tapi gue gak mau ngerjain ini, gue mau melakukan yang lain. Gak apa-apa, silahkan gitu loh, tapi you have portfolio sekarang. Dan portofolio itu sangat berguna sebenarnya, itu loh antara lain yang Anda harus siapkan gitu. Jadi apapun yang kalian alami dalam first time job, dalam artian yang baik ya maksudnya, dalam pekerjaan yang memang pekerjaan profesional, halal dan sebagainya, itu sangat dibutuhkan untuk kamu bergerak next. Gitu. Orang nggak mungkin sama aja. Mungkin setelah 2 tahun gue mau sekolah lagi, mau gue silahkan. Gue nggak mau sekolah lagi tapi gue mau pindah ke industri lain, silahkan. Gitu. Tapi kamu udah punya bekal nih. Tapi kalau misalnya nih Bu, di 2-3 tahun pertama ternyata memang ini sesuatu yang menjanjikan lah dalam
dalam aspek materi misalnya Bu, tapi nggak sesuai gitu Bu yang tadi, tapi ada tanggungan juga, jadi kayak kalau dilepas sayang itu gimana Bu menurut pandangan Ibu? Kalau dilepas sayang tapi saya nggak misalnya aduh nggak 100% deh menjalaninya gitu Bu, kadang ada kan Bu yang kayak gitu. Kuncinya kalau orang psikologi bilang self management kan. Oke. Self management kalau menurut saya Fahira gitu loh ya. Self management dalam artian begini, kita nggak bisa dalam hidup ini, kita nggak bisa memiliki semuanya dengan sempurna. Punya pekerjaan yang kita sukai gitu, uangnya banyak banget dari situ gitu, sempurna sekali hidup ini, kemudian dari situ kita bisa mengembangkan diri gitu, itu kali cuma ada di surga, nggak ada. Pasti udah ada pekerjaan ini saya senang sekali tapi bayarannya kok kecil, udahlah itu biasa. Nah kalau saya tetap kuncinya menurut saya self management, artinya terutama pada 10 tahun pertama dari karir kita kalau berdasarkan banyak penelitian, 10 tahun pertama dari karir itu memang kamu harus selain belajar, nomor 2 adalah kamu harus menata diri, harus memanage diri dengan baik supaya kamu masih bisa meraih kesempatan yang lain gitu ya. Jadi selain belajar, kamu contohnya misalnya, ini juga ada kasus seperti itu, misalnya pendapatan dari situ tuh sangat, ya itu kayak kamu bilang sangat menjanjikan dan kemudian memang memenuhi semuanya gitu ya. Tapi ya gitu berat gitu kamu Bu, kok nggak suka kerjaannya gitu dan pekerjaannya juga nggak menarik buat kamu. Nah itu makanya saya katakan self management di situ ada time management. Nah atur waktu dengan baik, atur sumber-sumber kekuatan kita dengan baik, misalnya kesehatan gitu ya, jangan pulang ke rumah udah udah tepar, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, habis di jalan gitu. Waktunya Habis di jalan dan sebagainya. Makanya saya bilang self management gitu ya. Misalnya oke, kalau seperti ini saya coba jalani gitu, tapi karena misalnya dengan ini saya bisa menyekolahkan adik-adik saya yang 7 orang itu gitu. Gitu bisa ya. jadi Bu ada yang 12 orang 12 gitu misalnya. Jadi kamu ya udah nggak apa-apa, but saya harus atur waktu, atur diri, atur kesehatan supaya saya tetap sehat, karena saya suka menari misalnya. Saya suka banget nih nari, suka banget, dan I'm talented, gitu misalnya. Saya tuh kalau nari semua orang akan lihat dan semua orang akan kagum, semua orang emang kagum. Atur waktu dong, atur diri kamu. Misalnya kamu masih bisa latihan menari, kamu di antara waktu kamu itu kamu bisa mengembangkan kemampuan kamu menari gitu. Misalnya bikin repertoar atau ikut repertoar satu penampilan dan sebagainya, boleh gitu loh. Jadi memang ya udah, karena setiap yang kita ambil pasti ada resikonya. Gimana kitanya biar bisa tetap happy, ada aspek-aspek yang bisa tetap bikin kita senang. Betul banget. Gitu. Tapi dulu waktu Ibu memulai karir nih Bu, memutuskan saya mau berkarir sebagai dosen gitu, sebagai peneliti, sebagai riset, sampai akhirnya sekarang udah menyandang sebagai dokter ya Bu, udah lama banget ya Bu ya. Itu gimana sih Bu? Apakah ada kesulitan-kesulitannya? Ya pasti gitu. Jadi saya tahu yang paling besar resikonya adalah memang di dunia pendidikan di Indonesia itu memang tidak seperti dunia bisnis misalnya gitu ya. Artinya kita belum seperti Jepang misalnya atau Amerika gitu, bahwa para pengajar di perguruan tinggi misalnya itu justru hidupnya sangat mewah dan sebagainya. Enggak, kita memang belum. Tapi it doesn't mean kita terus mengeluh, marah, ngomel-ngomel, terus nggak ngapa-ngapain juga gitu. Tapi saya pernah menjalani pernah mengalami beberapa profesi lain gitu yang membuat saya berpikir bahwa harus diputuskan memang gitu. Saya ternyata sukanya ya ini ngajar, kemudian meneliti, dan konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya emang nggak mendapatkan pendapatan sebesar orang yang bekerja di dunia bisnis, tapi keuntungan mungkin buat saya adalah karena saya perempuan, saya ibu rumah tangga gitu ya. Jadi artinya saya tidak menyandang semua kesulitan itu sendiri karena ada suami gitu misalnya. Nah, jadi maksud saya ya itu semua kembali ke self management kita gitu. Kamu pasti juga akan mengalami hal-hal seperti itu. Berbagai tantangannya itu, makanya disebut dengan the challenges. Tantangannya itu ada. Sekarang tinggal kamu memutuskan gitu, kamu siap nggak dengan semua risikonya. Kalau misalnya memang kamu merasa bahwa
saya nggak mau kerja di dunia bisnis, saya nggak apa-apa jadi cuma guru SMA honorer, gajinya nggak besar, tapi saya mengajar seni dan mahasiswa saya senang, why not gitu. Itu juga, tapi kamu nggak boleh yang mengeluh ke sana gitu. Ya saya bilang tadi, self management, see what you can do supaya kamu tetap survive. Ada balancingnya gitu ya Bu ya. Gitu. Jadi selain ya udah cari yang disenangi tapi yang juga mendatangkan pundi-pundi ya Bu. Oke. Kalau misalnya nih Bu, ada teman-teman yang saya nggak tahu sih, mungkin saya juga di kedepannya setelah lulus nih, pada akhirnya mungkin kita jadi punya waktu dari sekarang. Jadi saya udah aware, oh saya ini harus kemana gitu. Tapi pada akhirnya setelah lulus saya juga belum nemuin, itu gimana sih Bu? Jadi fase untuk mencari career decision itu jadi lama banget, itu gimana Bu kira-kira? Kalau atau kita nggak punya, ya udah nggak ada batasan waktu, silakan aja kamu mencari selama mungkin gitu gimana Bu? Kayaknya jangan deh, tetap harus ada batasan waktu gitu loh, karena gini, dunia industri itu berkembang terus, dunia industri berkembang terus dan berkembang sangat amat cepat sekali, gitu, dikasihnya pakai itu supaya cepat sekali, supaya tahu bahwa you have to move on juga. Tapi bisa misalnya kamu merasa bahwa aduh gue belum siap deh, udah lulus skripsi pun tapi gue tetap belum siap untuk mengambil career decision, nggak apa-apa, tapi kembali ke yang 3 tadi kita sebut di awal gitu, kasih waktu kamu misalnya 1 tahun. Dalam 1 tahun kamu sudah harus mengambil keputusan. Tapi sebenarnya gini, biasanya aduh kayaknya sebenarnya 1 tahun juga nggak cukup, 10 tahun pun tidak cukup. Nah gitu ya, 10 tahun pun tidak cukup, but semua keputusan harus segera diambil. Gak apa-apa, 1 tahun ambil keputusan, ya sudahlah gue ngelamar kerja aja, ternyata dapat kerja dan masih di HRD, ya udah nggak apa-apa. Kayak saya bilang tadi, 2 tahun jalani, belajar, ambil ilmunya, benar-benar meningkatkan kapabilitas. Setelah itu kamu merasa this is not my world, saya mau live, ya silahkan, tapi kamu sudah punya ini. Intinya nyemplung dulu boleh ya Bu? Nyemplung dulu aja. Nggak apa-apa gitu. Dan saya gini, saya selalu menyarankan kepada setiap mahasiswa saya yang bertanya, Bu saya sekolah dulu apa langsung kerja? Saya selalu menyarankan tetap langsung kerja. Kenapa? Karena gini loh, sekolah itu dunia yang beda dengan dunia industri. Lebih cepat kamu masuk ke dunia industri, lebih cepat kamu belajar. Gitu. Nanti bahwa ternyata setelah kamu nyemplung, ternyata susah sekali. Nanti dululah saya ternyata benar tidak bisa, saya mau sekolah, ya nanti. Tapi lebih cepat nyemplung, itu istilah santainya. Lebih cepat nyemplung, kamu akan lebih banyak belajar. Lebih cepat sadar juga ya Bu? Iya, nah ini sudah diingatkan loh ya sama World Bank, sama UNDP mengenai soft skills yang dibutuhkan di dunia industri yang kamu nggak dapetin di sekolah, sekolah manapun gitu loh. Nah itu artinya lebih cepat kamu nyemplung, lebih cepat kamu belajar, bahwa nanti ternyata setelah 2 tahun kamu mau sekolah lagi, monggo. Tapi kamu lebih cepat masuk ke dunia itu, belajar nilainya, normanya, etikanya dan dinamikanya gitu. Dan itu sesuatu yang justru nanti kalau kamu sekolah lagi, kamu akan berbeda. Ini pengalaman saya mengajar S2. Mereka yang sudah bekerja dengan mereka yang dari S1 langsung sekolah lagi, itu beda banget. Kan kalau di S2 itu isinya studi kasus, dikit-dikit studi kasus. Nah ini kalau yang baru dari S1 langsung ke S2 itu beda. Jadi kalau yang sambil kerja mungkin jadi lebih luas gitu ya Bu sudut pandangnya. Iya, betul. Daripada yang dari S1 langsung ke S2 gitu. Nggak punya pengalaman gitu. Tapi kira-kira kenapa sih Bu kalau teman-teman yang mungkin udah kuliah atau udah menempuh pendidikan di minimal 4 tahun lah ya Bu di perguruan tinggi, atau mungkin langsung lanjut ke S2 tuh masih punya gitu keresahan-keresahan mengenai jenjang karirnya gitu. Kira-kira kenapa sih Bu? Iya, mungkin karena memang saya rasa rata-rata universitas itu memang tidak membekali dengan terbuka. Membekali dengan terbuka kenyataan yang harus dihadapi di dunia industri dan karir itu gitu loh. Tidak membekali dengan terbuka. Padahal anak-anak butuh itu. Tapi saya sih tidak menyalahkan universitas manapun, universitas negeri sekalipun ya mereka lebih peduli pada
semua universitas ini kan lebih peduli pada kontennya gitu ya, lebih peduli pada hard skill-nya itu. Misalnya kalau psikologi ya lebih peduli pada what is psychology, terus belajar psikologi kayak apa dan sebagainya. Tapi bahwa dibutuhkan kemampuan untuk memulai mengambil keputusan karir itu kan memang tidak diberikan sebenarnya di semua perguruan tinggi. Oleh karena itu kalian kayak berenang-renang nggak tahu mau kemana gitu ya kan, makanya resah. Itu makanya tadi saya katakan sangat penting gitu kalau misalnya kalian mendengar hal-hal seperti yang podcast kita sekarang, atau ada webinar dan sebagainya yang mengajak untuk bagaimana cara mengambil career decision, hadir deh, dengarkan. Karena biasanya dari situ nanti ya ada masukan-masukan seperti ini yang seperti Ibu sampaikan, apa yang harus kalian lakukan. Jadi jangan cemasnya dipelihara, cemas itu mah normal lah ya. Kan saya udah bilang future anxiety Justru harus ada ya, Bu. Justru harus ada. Ntar kalau nggak ada cemasnya terus jadi kaum rebahan yang ya udahlah gitu aja, HP aja seharian, HP aja gitu ya, terus rebahan lagi dari jam berapa sampai jam rebahan, tiba-tiba jam 10 malam melek karena nggak ngantuk, terus malah dugem kayak gitu. Jadi boleh resah, tetapi itu yang paling penting sebenarnya adalah Anda merencanakan betul. Gitu ya. Anda merencanakan betul, mengevaluasi self awareness tadi yang personal SWOT, coba personal SWOT, ingat semua yang sudah ada. Nah, usahakan untuk pelan-pelan berdialog dengan diri sendiri. Lihat saya suka apa dan sebagainya. Berdialog dengan keluarga, dengan teman-teman, dan buka mata. Lihat macam-macam industri. Ini sekarang orang lagi semuanya kan industri saham nih. Ya udah, lagi coba belajar. Semua orang sibuk belajar. Belajar aja. It doesn't mean kamu harus jadi pemain saham, enggak ya, tapi belajar. Itu kayaknya bukan gue deh. Ya udah, nggak apa-apa, tapi kamu tahu kan. Udah tahu. Gitu. Udah, jadi kamu lihat yang lain. Jadi artinya keep on moving gitu ya. Terus mungkin kalau saya sendiri sih Bu, pertanyaan-pertanyaannya tadi saya udah cukup sangat menjawab lah sama Ibu gitu ya. Kira-kira dalam perkuliahan ini Bu, apa sih aspek yang paling penting banget yang harus dilakuin supaya kita tuh siap gitu terjun ke dunia ke pengembangan karir kita yang nantinya semakin baik gitu. Aspek yang kalau misalnya di perkuliahan ini nggak kita lakuin nih, gagal kita lakuin, tapi akhirnya jadi berbahaya, jadi berdampak buruk buat nanti karir kita ke depannya, itu kira-kira apa sih Bu? Ya itu, menyeimbangkan hard skill dan soft skill. Kalau hard skill kan kita ya memang hard skill lah, kayak kamu di kelas saya gitu, belajar insos gitu, belajar apa psikologi bisnis apa, itu namanya hard skill. Ya itu emang udah lah, nggak usah dibicarain. Tapi jangan lupa sama soft skill ya. Soft skill itu adalah hal-hal atau keterampilan, pengetahuan yang memang tidak diajarkan secara khusus, tetapi kalian harus berusaha untuk dapatkan. Satu contohnya sebenarnya yang kamu sebut tadi. Kan kamu jadi Kasema, memimpin organisasi. Apa, coba kasih tahu ke saya keterampilan apa atau cara berpikir apa yang menurut kamu paling berharga kamu temukan? Kalau saya yang paling saya temukan jadi ini Bu. Tadi aspeknya sebenarnya udah Ibu sebutin ini, self awareness. Saya jadi jadi semakin jadi cepat banget gitu untuk ada permasalahan ini karena apa ya? Kok perubahan, misalnya suasana lagi rapat kok berubah ya? Apa saya yang tadi nadanya berbeda atau kok responnya jadi kayak gini ya? Jadi kayak gitu Bu. Terus kedua mungkin komunikasi gitu kan. Komunikasi ini saya beda banget Bu, komunikasi ke teman-teman, ke kakak tingkat, ke rekan di beda fakultas, mesti ke pimpinan fakultas, ke staf akademik, ke bagian-bagian yang ada di fakultas, itu semua jadi kayak bahkan ke satpam dan OB juga saya ini komunikasi yang sangat akhirnya jadi semakin meluas gitu Bu aspeknya. Apalagi satu lagi, coba. Satu lagi mungkin ini jadi saya lebih ini ya sebutannya mungkin mediasi. Jadi memiliki saya kemampuan memediasi sesuatu. Jadi ada permasalahan apa,
pasti semua koordinasi ke saya gitu Bu. Jadi oke, nggak bisa kita biarin lama-lama, jadi kita harus apa nih yang harus kita selesain dulu. Kamu nih kenapa nih, ayo kita mungkin bisa diurai satu-satu, mungkin jadi mau personal diomongin. approach-nya malah lebih bagus. Iya Bu, ya, betul itu sekali. yang Jadi berubah sebenarnya itu udah disebut, saya bisa tambahin kayak responsibility. iya Bu. Jadi ini kan di dunia industri nanti kamu nggak responsibility, kamu ditendang langsung. Ya, responsibility, kemudian risk taking. Nah ini juga kita itu berharga banget tuh kamu belajarnya. Selain komunikasi tadi juga, kemudian optimisme. Ya. Saya Bu, kalau mau boleh cerita sedikit aja. Gimana? Optimisme di saya di kepala sebagai di ketua semuanya itu, kalau saya sendiri ngerasa pesimis dikit aja, itu ternyata ngaruh banget Bu ke anak-anak. Sama semua orang kan? Semua. Karena kan saya terus ada di anak-anak yang menjalani program kerja, saya ngerasa ragu, itu nggak keucap Bu. Maksudnya dari saya doang, itu di diri saya sendiri ke bawah ke vibes. Jadi kayak ternyata jadi leader harus punya optimisme yang ya udah bisa kamu tularkan ke bawah itu gitu. Iya, dan siap memang bahwa kita ngambil keputusan, orang nggak suka, orang menghujat, itu anggap ini aja lah gitu ya, karena kita harus belajar juga untuk sebagai pimpinan memang mengambil keputusan-keputusan yang barangkali tidak disukai semua orang. Jadi kalau saya itu, kalau cuma kamu fokus pada hard skill-nya susah. Jadi memang betul sekali, kalau bisa pas kuliah ikut organisasi. Kalau nggak suka ikut organisasi Bu, di kampus males, misalnya kan ada orang seperti itu, nggak apa-apa, di luar lah. Di luar ikut apa kek gitu, ikut sesuatu yang membuat kamu belajar ya, bukan belajar hard skillnya, tapi belajar itu tadi, komunikasi, memimpin, mengambil keputusan, optimisme, bertanggung jawab, kayak gitu-gitu loh, yang soft skill seperti itu. Dan soft skill ini sebenarnya sama nilainya sama hard skill itu. Karena ketika kamu memasuki dunia industri itu, sebenarnya kalau kamu gak punya soft skill ini, itu yang membuat kamu akan susah untuk naik karir. Yang dibutuhkan itu ya soft skill tadi itu gitu. Karena kalau hard skill tuh sekarang kita ada di era information overloaded. Iya kan? Malah jadi infodemic gitu, kebanyakan informasi, isinya hoax dan sebagainya. Informasi itu gampang, hard skill tuh sekarang gampang, ya kan? Mau belajar ini itu, jadi sebenarnya nggak ada lagi satu bidang ilmu pun yang bisa eksklusif mengatakan hanya gue yang bisa, nggak bisa sekarang. Tiktuk keluar udah itu baca gitu ya. Benar. Tapi soft skill tidak semua orang punya awareness untuk belajar itu. Banyak orang yang misalnya salah satu misalnya nggak bisa konflik resolution, malah menghindar gitu. Kalau ada masalah ya udah gue kabur aja. Nah ini hal-hal ketika memasuki karir dunia industri, kamu akan sangat banyak dituntut untuk memakai soft skill itu. Itu sih Fahira kayaknya. Sama sih Bu, yang konflik resolution itu dulu memang saya cenderung udah deh entar dulu deh gitu. Maksudnya saya nanti deh ya gitu. Jadi dihindarkan dulu. Tapi kalau sekarang ayo, kalau ini nggak selesai ini bakal kemana-mana nih, ayo kita selesaiin sekarang ya. Jadi lebih hadapilah gitu. Iya Bu, udah nggak bisa Bu. Kalau ditunda pasti dia dampaknya kemana-mana. Betul banget. Gitu. Kalau misalnya saya boleh tarik dari awal kita Bu, berarti si career decisions kita ini bisa kita ambil dulu pertama dari pengalaman kita nih. Iya, betul. Terus titik-titik yang di kehidupan mana sih yang bisa akhirnya mengubah nih keputusan kita ya Bu, tadi. Betul banget. Terus yang terakhir harus banget kita punya self awareness nih. Jadi self awareness kita harus mana nih kekuatan kita, mana yang jadi kelemahan kita gitu ya Bu ya. Terus sama yang paling tadi ini banget yang baru tadi kita bahas ini ya Bu, mengenai yang harus teman-teman nih di kampus di masa perkuliahan harus bisa banget menyeimbangkan hard skill sama soft skill. Jadi jangan cuma hard skillnya doang yang dicari, tapi juga meningkatkan juga ya Bu soft skill yang bisa aja dapatnya dari mana aja gitu ya Bu ya. Sangat bisa, sangat bisa dari mana aja, betul banget. Oke Bu, mungkin kalau dari saya sih pertanyaan sudah selesai, semua jawab. Ya saya dapat banyak banget insight Bu dari Ibu nih. Jadi mempersiapkannya bisa lebih cepat nih Bu. Kan kalau teman-teman
abis dengerin ini saya sekarang langsung bisa menerapkan nih 3 tahap yang tadi Insyaallah. udah Ibu jelasin ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu atas kesediaannya hari ini. Mungkin Ibu ada mau yang disampaikan lagi? Mungkin ini ya closing statement. Boleh, ya. closing statement. Kalau saya sih closing statementnya gini. Gini, anak-anakku namanya bicara karir tuh sebenarnya dari masa ke masa sama aja gitu. Kalau kita bicara karir, kita bicara sebuah dinamika yang harus terus bergerak. Itu aja yang tolong diingat. Oke. Sesuatu yang harus terus bergerak gitu ya. Tapi kadang-kadang bisa mundur nggak Bu? Bisa. Tapi orang harus terus bergerak. Itu yang paling penting. Jadi mungkin misalnya ada kejadian atau katakanlah ada hal-hal yang kita kan nggak pernah tahu hidup kita seperti apa gitu ya. Misalnya saya sudah memutuskan, sudah merencanakan dengan baik, tapi tiba-tiba misalnya orang tua meninggal. Iya. Dari tadi semua yang udah ideal apa segala macam amblas semua. Boleh take your breath gitu, kemudian terus gimana ya, bersedih boleh, jangan lama-lama, move on. Karena disebut dengan karir itu adalah kereta kuda kalau bahasa aslinya. It means move on. Ayo gimana? Jadi apa yang bisa dilakukan? Saya harus merubah apa gitu ya. Jadi semua pendengar yang usianya terutama di bawah Ibu, terutama yang early adulthood years gitu, yang penting adalah kata kuncinya cuma 3. 1 belajar, 2 belajar, 3 belajar. 1 belajar, 2 belajar, 3 belajar. The time you said that you aku nggak mau belajar lagi, kamu berhenti tumbuh kembang. Ya. Begitu kamu nggak mau belajar, begitu kamu bilangnya, oh gue udah tahu ini kok, selesai. Jangan pernah begitu. Tapi kamu, oh iya gue harus belajar ya, belajar terus. Insya Allah pasti maju, pasti bergerak terus ke depan karirnya ya. Oke, thank you Pak Baik Ibu, Hira. terima kasih banyak diskusi kita sore ini seru banget Bu, insightful banget. Terima kasih banyak Ibu atas kesediaannya untuk mengisi topik yang sangat menarik hari ini, yang semoga bisa menjadi insight juga buat teman-teman yang mendengarkan Side Podcast sore hari ini. Gitu, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa kembali di episode Side Podcast Indonesia, channel podcast Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Terima kasih banyak Ibu. Thank you, terima kasih juga Pak Hira. Terima kasih juga.